Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya transaksi untuk perusahaan manufaktur ini. Tadi kita sudah selesai sampai dengan transaksi tanggal 19 Desember untuk transfer produk selesai. Sebenarnya dari sini ke bawah sih mungkin sudah terbayang lah ya, karena berulang lah jenisnya supaya kalian lebih mencerna nantinya. Oke, kita lanjutkan. Tanggal 20 Desember ini adalah pembayaran sebagian utang usaha. Kurang lebih sama lah dengan perusahaan jasa, perusahaan dagang. Bayar utang berarti ke comment center purchase, pay bills. Ya, utang usaha, ingat tidak boleh utang bank, utang lain-lain nggak bisa dari sini, harus dari banking. Pilih kepada siapa kita bayar di sini. PT Utama sebagian ya, karena dibayar cuma 37 juta. Maka di sini kita isikan tanggalnya 19. Karena sebagian kita ketik di sini jumlah yang dibayarnya, kemudian klik di amount applied. Nah, tidak boleh menggunakan payout. Kalau payout nanti dibayarnya 55, tidak sesuai dengan transaksi. Hati-hati ya. Ini tinggal enter, kemudian record. Itu untuk transaksi tanggal tanggal 20 bukan 19, maaf. 19 yang tadi ya, yang transfer produk selesai. Ini tanggal 20. Kita klik record. Oke, cancel. Tanggal 21 BTKL terutang. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Kalau tadi ada pembebanannya dulu baru alokasi, kalau ini dia langsung dibebankan hanya untuk BTKL saja, sehingga di jurnalnya kita langsung saja, tidak harus buat dulu ini berarti, tapi langsung BTKL. Maka jurnalnya tanggal 21 BTKL terutang untuk FG03. Nah ya, jadi kita langsung saja BDP BTKL WIP direct labor senilai 5 juta dan utang kan, karena ini belum dibayar nih, terutang, sehingga salary wage payable-nya di kredit. Kalau tadi kan beban gaji dulu pada utang gaji, kemudian si beban gaji tadi dipecah-pecah lagi, mana yang masuk ke sini gitu kan, mana yang ke FOH aktual. Nah, kalau ini dia langsung nggak masalah ya, jadi sama saja sebetulnya. Ini sudah untuk transaksi tanggal 21. Kalau sudah, kita record. Berikutnya tanggal 23 BOP yang dibebankan untuk FG3 100% lagi katanya dari BTKL. Nah, BTKL nya kan 5 juta, sehingga BOP nya pun menjadi sama gitu ya. Masih di sini kita isikan tanggal 23 BOP dibebankan untuk FG03. BDP BOP senilai 5 juta dan BOP dibebankan akun 5 FOH applied. Awas, bukan yang aktual ya. Nah, ini untuk transaksi yang tanggal 23 BDP BOP pada BOP dibebankan. Kalau di manual mungkin itu ya bahasa Indonesianya. Kita klik record untuk tanggal 23. Selesai. Nah, transfer lagi. Selesai lagi nih, barangnya sudah jadi lagi. Coba kita cek dulu ya di akun list. Nah, sama kan, WIP materialnya ini 20 juta, gajinya atau BTKL nya 5 juta, BOP nya 5 juta. Ini kita pindahkan lagi ke production cost, nanti production cost pindah lagi ke FG inventory. 2 langkah. Record journal entry tanggal 26, kemudian memonya transfer produk selesai FG 03. Debitnya production cost dulu, kosongkan. Nah, kalau kalian ngejumlah misalkan ini 30 juta ya boleh sih langsung ya, kalau yang gampang. Kemudian ini WP material di sini 20 juta. Kemudian direct labor-nya, oh ini salah ketik, 20.
direct labor-nya 5 juta, dan FOH nya juga 5 juta, seperti ini ya, enter. Jadi dari tiga akun ini kita gabungkan, kita satukan menjadi production cost atau biaya produksi yang selesai jadinya. Nanti dari biaya produksi ini kita pecah lagi menjadi FG inventory, kita pindahkan lagi ya. Ini record dulu. Langkah pertama, langkah kedua ke inventory lagi, adjust inventory. Di sini tanggalnya tanggal 26. Jadi setiap setiap transfer produk selesai 2 langkah ya. FG03. Nah, di sininya berarti kita cari yang FG03. Berapa jumlahnya? 5.000. Harga satuan 6.000. Dan di sininya kita isikan production cost. Nih, kalau kita cek debitnya FG inventory, tentunya yang FG3 ya, sesuai dengan yang kita pilih di sini. Kreditnya production cost. Oke, sudah sama dengan ini. Kita record. Ya, selesai. Kemudian tanggal 27. Pesanan ini katanya diserahkan dan diterima tunai, sama seperti tadi ya, diserahkan berarti ini penjualan secara tunai. Sales, enter sales, customernya dijualnya kepada toko Lumer. Pastikan ini hilang, kemudian isikan tanggalnya 27. Nah, kemudian kita isikan di kolom ship jumlahnya sebanyak 4.500 unit. 1, 2, 3. Yang FG mana? Oh ini, nah bingung ya. FG2 nih, nah sama kan ya, FG2 4.500 unit. Use item, tab, harga jual katanya 130% dari harga pokok. Mana harga pokoknya pada saat tadi transfer produk selesainya berapa yang FG2? Kita lihat. Nah ini kan, oh maaf yang ini 5.000. Nah, berarti kan 1,3 nya dari 5.000 berapa? 6.500. Maka kita isikan di sini 6.500. Seperti itu ya. Kadang tidak ada yang seperti ini tidak disebutkan. Kalau disebutkan langsung di sini 7.000 misalkan atau berapa ya diisikan. Kalau ini kalian dituntut untuk mencari dulu berapa 130%-nya dari harga pokok. Harga pokoknya tadi kan ini 5.000. Karena ini tunai kan? Nih ya. Diterima tunai, maka seperti biasa pay today nya diisi sejumlah total amount ini 32.175, enter. Pastikan balance due-nya 0. Nah, seperti ini untuk tanggal 27 ya. Kalau sudah, kita record. Oke, selesai. Nah, berikutnya ini adalah penyesuaian 31 dan 31 juga. Record journal entry ya. Perlengkapan pabrik yang terpakai. Nah, biasanya kan kalau perusahaan dagang atau perusahaan jasa, perlengkapan terpakai sekian atau sisanya. Nah, transaksinya selalu atau akun yang dipakai adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Kalau untuk perusahaan manufaktur, ini harus diperjelas perlengkapan ini apa gitu kan. Nah, ini perlengkapan pabrik sehingga dia bagian dari BOP, artinya bagian dari biaya produksi. Maka pada saat membuat ini debitnya tidak ke OP supplies expense, tapi kita masukkan ke FOH aktual atau BOP sesungguhnya senilai 4.500.000. Kreditnya ini sama OP supplies ya. Kenapa? Karena perlengkapan pabrik ini adalah bagian dari proses produksi barang, sehingga dia melekat, biayanya itu melekat menjadi satu kesatuan di barang gitu ya. Makanya diakuinya di BOP sesungguhnya. Kita klik record. Nah, penyusutan juga sama, ternyata ini dipisah nih, ada penyusutannya untuk mesin atau untuk peralatan pabrik dan peralatan kantor, sehingga yang berbeda adalah debitnya. Ada yang masuk ke FOH aktual itu untuk yang pabrik 4 juta.
Nah, yang 2 juta kita masukkan ke beban penyusutan seperti biasa. Nah, kreditnya kebetulan ini akun aktiva tetapnya cuma 1 ya. Kalau nanti ada beberapa ya disesuaikan untuk mesin. Nah, seperti ini. Jadi bedanya adalah di debitnya biasanya hanya beban penyusutan pada akumulasi. Kalau ini dilihat dulu penyusutannya itu apa gitu, apakah BOP atau yang lainnya. Misalkan contoh lain, misalkan nanti ada gedung itu penyusutan dipisah, gedung pabrik, gedung kantor. Nah, gedung pabrik itu masuk ke FOH aktual, tapi gedung kantor dia masuk ke depreciation expense itu ya. Ini seperti ini sudah selesai. Kita coba record, cancel. Nah, kita cek open list, mulai dari aset. Kita punya barang yang belum kita jual 30 juta yang ini ya. Kemudian bahan baku tinggal 4 juta. Ini kosong nih, artinya sudah tidak ada proses produksi karena barang dianggap selesai semua. Kita lihat di equity, labanya 126.312.500 untuk setahun ya, current earning. Nah, di cost of sales, production cost-nya juga sudah kosong karena sudah pindah ke FG. Nah, kita lihat ini factory overhead atau BOP, ada FOH applied dan aktual. Kalau FOH yang applied ini dia muncul pada saat pembebanan ya, ada beberapa transaksi tadi kan pembebanan BOP. Jadi diperkirakan akan keluar biaya 9.500.000 katanya gitu ya. Ternyata yang sebenarnya terjadi hanya 9 juta. Nah, ini kan terjadi selisih ini 500.000. Secara perusahaan ini kalau terjadi selisih seperti ini adalah selisih lebih. Kenapa lebih? Kita beranggapan akan keluar biaya 9,5, ternyata yang keluar cuma 9 juta. Berarti kan 500 masih ada di kita. Nah, itu maksudnya ya. Sehingga nanti yang 500.000 ini akan menjadi pengurang dari HPP. Nah, ya, sehingga nanti pada akhirnya apa? Nambah laba sebetulnya, kan? Menjadi penambah laba yang 500.000 ini. Tapi karena posisinya di sini dia minus di sini artinya dia akan mengurangi HPP sehingga labanya akan bertambah kan gitu ya. Itu berikutnya adalah kita lanjutkan ke pembuatan laporan ya, sama dari report 3 saja yang biasanya muncul pada saat ujian ya. Sebenarnya banyak kalau Ujikom yang ini, tapi biasanya yang paling minimal hanya 3. Yang pertama standard balance sheet, ini adalah neraca. Customize dulu. Ini mengikuti akhir periode atau akhir ini nih AJP ya. Kalau nanti di soal yang lain tanggal AJP-nya misalkan 31 Agustus ya, berarti pasti di sininya ESOP-nya 31 Agustus ya. Display. Nah, ini kalau tampilan di kaliannya beda, lihatnya ini ya. Apakah screen report atau print preview? Kalau screen report tampilan layar saja. Kalau print preview, ketika kalian nanti mau mencetak pakai printer seperti ini tampilannya ya. Ini ada nama, ada kelas karena sebelumnya ya. Ini langsung kita cetak PDF saja, klik send to PDF. Silahkan disesuaikan disimpannya mau di mana gitu ya, folder kalian misalnya. Nah, biasakan supaya nanti tidak tertukar, ini kasih nama dan kelas boleh ya. Save, ini kita close. Kemudian income statement, ini laporan laba rugi, kita klik customize juga supaya dihitung dari Januari, nah setahun utuh gitu ya. Klik display. Nah, ini kan sama dengan tadi current ya, current earningnya 126.312.500. Kalau tadi hanya dari Desember, ini akan memunculkan laba bulan Desember saja. Nah, kan 39 juta sekian, ini laba bulan Desember saja. Tapi supaya dihitung semua, maka dari Januari saja 126.312.500. Send to PDF. Seperti sama tadi ya. Tambahkan nama dan kelas. Oke, satu lagi cash flow, banking statement of cash flow, customize.
Ini kita coba rubah dari Desember saja, Desember to Desember, display. Nah ya, jadi dia muncul di sini cash flow-nya. Awal periode katanya kan kasnya tadi 85 juta pada saat di awal kita entry opening balance. At the end of the periodnya 185, ini harus sama dengan di saldo kas ya. Kita lihat nih, 185, 493, 750 sama itu ya, seperti tadi. Sentuh PDF, tambahkan nama kalian dan kelas, save, selesai. Langkah terakhir, kadang ada yang minta ada yang tidak, tapi ini untuk jaga-jaga lah ya. BC memang harus melakukan backup. Klik file, backup, tidak usah dirubah-rubah, ini langsung saja continue. Posisikan ini sama seperti save as gitu kan, tapi dia berupanya zip kompresannya. Ini file name-nya samakan dengan nama PT tadi. Nah, misalkan ini ya. Sebelumnya aku hapus dulu deh. Ini ya, tambahkan kelas misalkan. Klik save. Nah, fungsi backup itu adalah dia akan membackup semua transaksi, semua file berikut dengan transaksinya, sehingga ketika nanti misalkan file yang aslinya ini untuk memulai periode baru itu kan akan dinolkan saldo nominal ya, dari akun 4 ke bawah akan dinolkan dan akan dia pindah ke retained earning. Kalau ada apa-apa ingin melihat lagi transaksi sebelumnya, kalau sudah dinolkan kan nggak bisa. Nah, kita bisa membuka backupannya, itu ya salah satu fungsinya. Oke, itu untuk penyelesaian perusahaan ini, si Pilaras Bakery ini, mudah-mudahan bisa terkuasai. Yang masih bingung silakan lebih banyak latihan, diulang-ulang supaya kalian lebih paham nantinya, itu ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa lebih membuka pola yang mungkin sebelumnya agak susah ya, sehingga di rumah kalian punya bahan. Intinya itulah. Itu saja mungkin pada pertemuan kali ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi ya, tetap semangat tentunya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.